Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen dalam konseling karir. C. Teknik non-testing dalam asesmen konseling karir. Yang pertama yaitu asesmen ketertarikan atau minat. Berikut merupakan pengumpulan data minat yang diminati oleh individu. Yang pertama yaitu alfabet exercise. Alfabet exercise merupakan jenis teknik non-testing yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data minat individu maupun kelompok melalui permainan alfabet. Yang kedua yaitu role model. Dalam role model ini merupakan teknik pengumpulan data minat yang lainnya dalam konseling karir. Menurut Carlson dalam Born dan Box, teknik ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sosok tersebut karena prestasinya, perilakunya, atau pekerjaannya yang dikagumi oleh konseling. Yang ketiga yaitu State of My Life. Teknik assessment ini berusaha untuk membawa konseling kembali mengarungi tahap-tahap dalam hidupnya, seperti mengingatkannya dengan detail dan mencatat hal-hal penting yang menarik dari pengalaman tersebut. Yang keempat yaitu card shock. Permainan card shock ini berbasis kartu, merupakan salah satu teknik asesmen minat yang bisa dilakukan oleh konselor bersama konseli. Model awal yang dikembangkan oleh Taylor ini menunjukkan bagaimana konselor mendemonstrasikan berbagai macam pekerjaan yang bisa dipilih dan dikelompokkan oleh konseling ke dalam 3 bentuk atau 3 kartu. A mungkin dipilih, B masih dipertanyakan, dan C tidak dipilih. Dan yang terakhir yaitu leads the job. Asesmen ini berarti bahwa konselor memberikan pekerjaan rumah untuk konseling untuk mengidentifikasi pekerjaan yang diminatinya. Konseling dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dengan mengamati berbagai hal yang dilakukan oleh para tetangga atau orang tua atau majalah atau televisi. Minat yang kedua yaitu asesmen nilai. Asesmen nilai merupakan hal yang sama pentingnya dengan melakukan asesmen bagian-bagian dalam dirinya, apalagi jika itu dikaitkan dalam hubungan dengan penyelesaian permasalahan karir dan pengambilan keputusan terkait dengan karir. Bagian pertama dari asesmen nilai yaitu work value. Asesmen nilai work value ini, teknik ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Konselor menuliskan berbagai nilai yang bisa muncul dalam pekerjaan diadaptasi dari care dan born atau dengan mengembangkan konselor diri. Dan yang B, konseli diminta untuk menulis tanda plus pada nilai-nilai konselor sendiri dan menulis tanda min atau kurang pada nilai-nilai kerja yang tidak sesuai dengan diri. C. Konseling diminta menuliskan 5 nilai kerja yang paling sesuai dengan dirinya dan 5 kerja yang tidak sesuai dengan dirinya. D.
konseling diminta untuk menyimpulkan nilai kerja seperti apa yang cocok dengan dirinya. C. Konseling diminta untuk menampilkan kira-kira pekerjaan apa yang sesuai untuk individu dengan nilai kerja seperti apa. Yang langkah kedua yaitu admitted order. Teknik ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. A. Konselor menunjukkan daftar nama-nama orang terkenal yang mungkin bisa mempengaruhi munculnya nilai diri individu. B. Konseling diminta untuk memilih nama-nama yang paling dikagumi, baik secara fisik, personal maupun pekerjaan, bahkan pengaruh hidupnya. Misal menjadi ingin seperti mereka. C. Konseling diminta untuk membeberkan alasan mengapa dia ingin menjadi seperti yang dikagumi, itu dengan meringkasnya dalam sebuah paragraf. D. Diskusi antara konselor dan konseling untuk memutuskan bagaimana nilai yang ada di dalam diri yang dipengaruhi oleh orang-orang terkenal tersebut. Yang ketiga yaitu Parts-Sources. Teknik ini merupakan salah satu teknik asesmen nilai yang memanfaatkan pengalaman. Menggunakan teknik ini, konselor perlu menganalisis bagaimana pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lampau dapat mempengaruhi terbentuknya nilai pada diri individu. Yang keempat yaitu peak experience. Teknik ini untuk menganalisis puncak pengalaman sebab. Melalui teknik ini, konselor diminta untuk menggali pengalaman apa saja yang paling menarik, menggairahkan, dan membuat konseling merasa bermakna dalam hidupnya, melebihi apapun. Tentu saja mungkin penggalian nilai langsung diarahkan pada penggalian nilai kerja, sebab ini dilakukan dalam setting konseling karir. Supaya apa? Supaya menarik. Konselor bisa memunculkan kreativitas dalam merancang pengumpulan data-data yang sejenis ini. Yang kelima yaitu use of directionary time and money. Asesmen jenis ini membantu konselor untuk mengumpulkan data nilai diri konseling melalui bagaimana konseling memanfaatkan waktu, uang yang dimilikinya. Bisa kita pahami bahwa setiap individu tertentu memiliki waktu luang meskipun mungkin kuantitasnya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu dreams. Berangan-angan dan bermimpi adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Seringkali apa yang individu mimpikan adalah keinginan terbesarnya yang mungkin saja belum terwujud. Dalam hubungannya dengan konseling karir, angan-angan dan mimpi pun bisa menjadi sumber data yang akan mencerminkan keadaan utuh konseling yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asesmen keluarga atau genogram. Asesmen genogram ini dikenal sebagai pohon keluarga. Merupakan teknik asesmen non-testing yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait kontribusi dan pengaruh yang diterima individu
atau konseling dari keluarganya terkait dengan pemilihan karir dirinya. Bisa digarisbawahi bahwa keluarga memiliki peran yang tidak bisa dikatakan kecil dalam membentuk perilaku individu, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan karir. Yang keempat yaitu asesmen keterhubungan antar peran atau interrole relationship. Asesmen ini berusaha untuk mengajak konseling berpikir lebih luas dan memandang dari berbagai sisi mengenai peran-peran dalam hidupnya. Mungkin teknik yang sederhana. Asesmen ini atau keterhubungan antar peran diharapkan mampu mengumpulkan data yang menyeluruh berkaitan dengan kedudukan individu atau konseling dalam kehidupan yang dijalaninya. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar munculnya pemahaman baru bagi konseling untuk memetakan pilihan karirnya. Jadi kesimpulannya, asesmen merupakan langkah penting yang harus dilakukan konselor karir ketika membantu konselingnya. Dalam buku ini berbagai teknik asesmen dijelaskan sedemikian rupa, baik model asesmen testing maupun non-testing. Keduanya merupakan rujukan yang bisa digunakan oleh konselor sesuai dengan kondisi di lapangan. Khusus untuk asesmen non-testing, konselor memiliki kebebasan yang lebih banyak untuk berkreasi, menciptakan dan melaksanakannya. Lebih banyak untuk berkreasi itu sangat baik. Setelah mengetahui jenis permasalahan yang dibawa oleh konseling, asesmen dilakukan untuk mengumpulkan data dukungan sehingga penentuan tujuan dan aspek dalam diri konseling ketika melakukan pemberian intervensi konseling karir bisa dilakukan dengan tepat. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.